industri AI dan militer bakal perparah krisis tembaga dunia. Sama saya, Edi Amsar, kita akan bahas ini secara menyeluruh dan mendalam. Tapi sebelumnya, silakan Anda like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Persaingan permintaan untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan peningkatan pengeluaran pertahanan diperkirakan memperparah kekurangan stok tembaga dunia yang diproyeksikan karena produsen berjuang untuk berekspansi. Menurut sebuah studi baru oleh S&P Global, pertumbuhan permintaan tembaga meningkat pesat tepat ketika pasokan tambang menghadapi batasan struktural, sehingga meningkatkan risiko bahwa tembaga menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan ekspansi teknologi, tulis S&P Global dalam sebuah laporan yang didukung oleh industri pertambangan. Harga tembaga telah melonjak ke rekor tertinggi di atas 13.000 US dollar per metrik ton di London Metal Exchange, didorong oleh sejumlah penghentian operasi tambang dan langkah-langkah untuk menimbun logam tersebut di Amerika Serikat menjelang kemungkinan tarik permintaan Donald Trump. Sementara itu, aliran tembaga ke gudang-gudang AS telah mendorong harga melampaui tingkat yang tersirat oleh konsumsi yang mendasarinya. Area permintaan baru menandakan pasar yang lebih ketat dalam jangka panjang. AI dan pusat data bahkan tidak masuk dalam radar 3 tahun lalu, kata Kaurian Delano, Kepala Transisi Energi dan Konsultasi Logam Krisis di S&P Global dalam sebuah wawancara. Studi ini menunjukkan bahwa dunia sedang menuju defisit pasokan bahkan sebelum mempertimbangkan faktor pertumbuhan baru ini. Skenario dasar S&P Global adalah permintaan tembaga meningkat 50% dari level saat ini menjadi 42.000 juta ton pada 2040. Meskipun sumber tradisional seperti konstruksi, peralatan rumah tangga, transportasi, dan pembangkit listrik terus menyumbang sebagian besar permintaan tembaga, pangsa pertumbuhan terbesar berasal dari penggunaan transisi energi termasuk kendaraan listrik dan baterai. Konsumsi tembaga yang terkait dengan pusat data dan infrastruktur kecerdasan buatan diperkirakan akan melonjak karena kapasitas pusat data terpasang global meningkat hampir 4 kali lipat pada 2040. Permintaan dari AI, pusat data, dan pengeluaran pertahanan global dapat meningkat hampir 3 kali lipat pada tahun 2040, menambah konsumsi gabungan sebesar 4 juta ton menurut studi tersebut. S&P Global juga mengidentifikasi sumber permintaan potensial lainnya, yaitu robot humanoid. Meskipun teknologinya masih dalam tahap awal, 1 miliar robot humanoid yang beroperasi pada tahun 2040 berarti sekitar 1,6 juta ton tembaga yang dibutuhkan setiap tahunnya, atau sekitar 6% dari konsumsi saat ini menurut studi tersebut. Namun, produksi global diperkirakan akan mencapai puncaknya sekitar 33 juta ton pada 2030 karena kualitas biji memburuk di tambang yang ada. Dan proyek-proyek baru berjuang dengan perizinan, pembiayaan, dan hambatan konstruksi. Hal itu akan menyisakan kesenjangan 10 juta ton menurut studi tersebut. Bahkan setelah memperhitungkan peningkatan tajam tembaga daur ulang yang diperkirakan akan meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 10 juta ton selama periode tersebut. Tentu saja, defisit pasokan tersebut sebagian besar bersifat hipotetis dengan konsumsi terbatas pada apa yang tersedia. Seiring dengan kenaikan harga tembaga dapat dihilangkan dari beberapa produk dan proyek perluasan pasokan dapat menjadi lebih menguntungkan. Tantangan pasokan diperparah oleh jangka waktu pengembangan yang panjang, kenaikan biaya, dan rantai pasokan yang sangat terkonsentrasi, sehingga pasar semakin rentan terhadap gangguan seiring dengan meningkatnya permintaan, tulis S&P. Harga yang sangat tinggi merupakan keuntungan bagi industri ini dan memberikan insentif tambahan untuk ekspansi. Namun, tidak ada jaminan bahwa harga akan tetap berada pada level tersebut, kata Wakil Ketua S&P Global Daniel Yakib yang turut
memimpin studi tersebut. Kami enggan mengatakan bahwa ini membuktikan bahwa harga berada pada level yang stabil dan lebih tinggi, kata Yerkin dalam sebuah wawancara. Industri ini masih trauma akibat runtuhnya siklus superkomunitas. Studi ini menerima pendanaan dari nama-nama besar di industri pertambangan seperti BHP Group dan Rio Tinto Group, serta perusahaan-perusahaan perdagangan Trafigura dan Woodford, bahkan Google. Nah, semoga cerita ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua untuk menentukan langkah ke depan dalam berinvestasi. Terutama untuk Anda yang lebih menitik beratkan portofolio di sektor teknologi, khususnya di sektor AI. Sampai jumpa di video berikutnya.